Baiklah sahabat energi terbarukan Indonesia, kali ini kita membahas tentang induktor dengan inti ferit. Ini inti ferit. Kita akan coba mendata dulu yang penting. Yang penting itu apakah dia toroid atau elemen E seperti huruf E ya, adalah luas penampang kawat. Jadi luas penampangnya itu perkalian antara sisi luar ini dikali dengan ini. Jadi luas penampangnya adalah ini dikali ini dalam ukuran sentimeter ya, dalam ukuran senti satuannya. Kalau ini misalnya 4 mili berarti 0,4 misalnya. Kalau ini 5 mili berarti 0,5 dikali dengan 0,4. Itulah luas penampang. Kalau dia 2, kalau ini ada 2 toroid inti ferit. Jadi luas penampangnya tentu dikali 2, atau panjang ini dikali dengan ini. Jadi luas penampangnya. Luas penampang tempat gulungan keren, bukan lingkarannya. Nah, ini yang kita pahami dulu. Lalu langkah selanjutnya kita mau mendata ini. Yang pertama jumlah gulungan. Berapa jumlah gulungannya dan ukuran kawat. Jadi di sini ada kawat kecil yang digulung-gulung. Itu dihitung paralel berapa. Ya. Paralel berapa? Jadi kita hitung jumlah kawatnya, jumlah gulungannya. Itu dulu. Oke guys, kita bongkar ya. Jadi ini gulungan yang sudah dilepas dari casingnya. Kita pertama kali menghitung dulu jumlah gulungannya. 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 gulungan lilitan ya. Lilitannya ada 15. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua kita data ukuran kawat. Ukuran kawat kita hitung semua sambungan paralel yang ada di sini. Di sini ada 4 digabung kecil-kecil di sini. Berapa? Kita hitung jumlahnya yang ada di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 tambah 1, 19. Kita coba juga yang ini apakah sama. Yang jelas dia ada 4.
Kalau sama berarti tinggal dikali 4 saja. Enggak dihitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 9, 18, 19 sama. Jadi 19 kali 1, 2, 3, 4. 9 kali 4. Atau kalau kurang yakin kita ambil sampel satu lagi yang sebelah sini. Apakah benar dia jumlahnya 19 di sini? Kenapa dikasih kecil-kecil digabung banyak? Ini sebenarnya untuk mudah menggulungnya. Apakah boleh jadikan satu? Boleh. Yang jadi terpenting di sini adalah luas penampang kawat secara keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 tambah 1. Ya benar, 19. Jadi 19 kali 4. Terus langkah selanjutnya kita ukur berapakah diameter kawat. Satu kawat kali 19 kali 4 jumlahnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan mengukur diameter kawat. Tadi sudah kita hitung jumlahnya. Di sini ada paralel 4, di dalam satu gulungan ini ada 19. Jadi total gulungannya kawatnya itu 19 kali 4, ada 76. Banyaknya dililit dalam toroid inti ferit sebanyak 15 kali, 15 lilitan. Jadi kita ukur diameter kawatnya. Diameter kawatnya terlihat, diameter kawat itu 0,4 mm. Jadi diameternya masing-masing ada 0,4 mm. Pengukuran harus pakai mikrometer, bukan jangka sorong. Kalau pakai jangka sorong kurang teliti. Oke, kita lanjutkan. Jadi datanya sudah kita dapatkan. Ukuran kawatnya 0,4 mili sebanyak paralel 76. Dililit dalam inti ferit sebanyak 15. Jadi kemampuan spesifikasinya untuk satu gulungan 60 ampere ya. 60 ampere. Satu ini jumlah gulungannya ada 15, paralel 76, ukuran kawat 0,4 mili. Jadi berdasarkan data ini secara umum kita akan dapat membuat MPPT. Berdasarkan data ini kita bisa menentukan variabel-variabel lain. Oke. Jumlah lilitan per volt itu yang pertama untuk ferit. Caranya adalah kita harus mengikuti jumlah luas penampang kawat yang ada di sini. Jadi kita perlukan alat ukur mistar atau meteran. Ferit ini kira-kira seperti ini. Berapa panjang yang ini kita ukur. Ingat ya, satuannya senti bukan mili. Jadi ini ukuran penampang inti ferit itu 1,1 mili. 1,1 senti ya. Jadi di sini 1,1
cm. Sementara karena dia ada 2, maka langsung aja kita ukur luas penampang yang memanjang ini itu 3,4 ya, 3,4. Maka luas penampangnya itu adalah 3,4 dikali 1,1. Jadi sama dengan 3,4 kali 1,1. Itu hasilnya 374 cm bujur sangkar ya. Jadi luas penampangnya 3,74 cm bujur sangkar. Nah, sekarang untuk inti ferit kita berlakukan rumusnya sama dengan gulungan toroid yang gulungan untuk inverter atau gulungan trafo. Itu rumusnya yang kemarin itu jumlah lilitan adalah jumlah lilitan per volt itu frekuensi dibagi dengan luas penampangnya. Jadi frekuensi listrik misalnya 50, berapa luas penampang kawat, maka ketemu misalnya 2, berarti 2 gulungan nilainya 1 volt. Nah, kalau gulungannya penampangnya lebih besar, maka jumlah lilitannya semakin kecil karena gulungan per voltnya semakin kecil. Makanya kalau untuk trafo yang kecil itu jumlah gulungan per voltnya pasti banyak. Nah, sekarang kita menghitung berapa sih jumlah per volt untuk gulungan ini. Nah, kita asumsikan MPPT ini dengan spesifikasi operasional itu kan 150 volt tegangannya, kemudian arusnya maksimal 60 ampere. Secara normalnya saya lihat itu tegangannya di saat dia pada daya tertinggi itu kisarannya 90 sampai 100 volt. Jadi kita ambil patokan 100 volt saja. Sementara gulungan MPPT itu kan sistemnya adalah buck converter. Jadi antar buck converter beda potensial gulungan itu adalah selisih tegangan panel surya dengan tegangan baterai. Jadi dia bekerja di antara tegangan panel surya dan tegangan baterai. Kenapa kita tidak ambil patokan 150 volt? Karena 150 volt itu adalah POC dari panel surya. Artinya di saat MPPT bekerja maksimum, maka tegangannya turun ke 100. Paling bawah itu ke 75. Nah, semakin kecil dia, maka semakin tidak panas. Semakin tinggi, katakan 100 volt, normalnya itu sudah panas, kemampuan panasnya cukup untuk mengamankan sistem. Jadi kita ambil patokan 50, katakanlah tegangan 48 itu di saat pengecasan maksimum itu tegangannya sudah mencapai 50 misalnya ya, atau 48 tidak mungkin, dia pasti di tegangan top charge-nya itu katakanlah di 50. Maka selisih tegangannya di saat panel surya maksimum memberikan arus di MPPT itu 100 volt, maka selisihnya 100 dikurang 50. Maka beda potensial di antara ujung dari gulungan ini adalah 50 volt ya. Jadi beda potensialnya 50 volt. Jadi patokan
tegangan induktor berarti 50 volt saja. Dengan tegangan 50 volt, jumlah gulungannya ada 15. Berarti jumlah nilai volt per satu gulungan berarti sama dengan 50 dibagi 15. Jadi ada 3,3. Jadi jumlah gulungan per voltnya berarti jumlah volt per gulungannya berarti 3,3 volt per lilitan. Maka jumlah lilitan per volt berarti kebalikannya, 1 per 1, 3,3. Ya, sama dengan 1 per 3,3, maka 0,3. Jadi jumlah gulungan per volt, ya, itu 0,3. Jadi artinya sepertiga lilitan ini bernilai 1 volt, ya. Kalau satu gulung berarti nilainya 3,3, begitu. Nah, jadi gampang kita untuk menghitung berapa sih jumlah gulungannya. Itu yang pertama sudah kita temukan. Untuk itu berdasarkan luas penampangnya untuk ini gitu. Tapi kalau untuk yang lebih besar lagi tentu gulungan per voltnya lebih kecil. 0,74 dibagi 3,3. Jadi kita hitung berapa sih per luas penampang gitu ya. Jadi dapatlah nilainya 1 cm bujur sangkar untuk luas penampang inti ferrit itu dapat diberikan tegangan sebanyak 1,12 volt. Ya, setaranya. Nah, jadi berdasarkan ini kita dapat mensimulasikan untuk semua jenis inti ferrit dengan rumus singkatnya adalah 1 cm bujur sangkar bisa diberikan tegangan 1 lilitan bernilai 1,12 volt. Berarti untuk rumus umumnya berdasarkan ini kita bisa tentukan. Oke. Jadi kita dapatkan rumus empiris untuk gulungan induktor ya dengan inti ferrit itu berapa jumlah gulungan per volt. Jadi patokan ini. Jadi kalau kita mau misalnya tadi 50 volt operasi dari gulungan ini berarti tinggal kali gulungan per volt. Berapa nilai ini dikali dengan 50 volt maka jumlah gulungannya demikian. Nah, rumusnya sederhana. Rumus empirisnya jumlah gulungan per volt untuk inti ferrit sama dengan 1,12 dibagi jumlah luas penampang. Jadi penampang berapa panjang ini, jadi arah gulungan ini kan ke dalam, maka luas penampangnya adalah ini dikali dengan ini, satuannya cm ya. Nah, jadi 1,12 dibagi tadi kita hitung jumlah luas penampang inti ferritnya adalah 3,74 cm bujur sangkar. Kita masukkan ke luas penampang, maka kita dapatkan jumlah gulungan per voltnya itu 0,3. Artinya sepertiga gulungan itu nilainya 1 volt. Kalau kita mau bikin tegangannya 50 volt, selisihnya untuk buck converter, maka 50 dikali 0,3 hasilnya adalah 15 gulungan. Dan ini berlaku untuk semua
silakan dicobakan, karena saya tidak mau ribet dengan urusan berapa Henry-nya dan segala macam ya. Itu membingungkan. Bagi teknisi silakan, kalau saintis silakan bicara. Tapi kalau kami atau saya di sini cukup berapa sih jumlah gulungan per polnya, yaitu rumusnya ini rumus empiris 1,12 dibagi luas penampang kawat inti ferrit, khusus untuk ferrit. Untuk ferrit ya. Untuk inti besi gulungan trapo rumusnya di sini 50 ya, 50 dibagi luas penampang. Kalau untuk inti ferrit itu 1,12. Itu saja bedanya. Nah, ini berlaku umum. Kalau kita pakai jenis yang lain, apakah dia yang seperti huruf E itu dan segala macam, boleh. Tapi intinya luas penampangnya tetap 1, jumlah gulungan per polnya rumusnya tetap 1,12 dibagi luas penampang kawatnya, di mana kawatnya digulung. Jadi bukan keliling ini, tapi di mana posisi kawat digulung. Kalau digulung begini, maka luas penampang kawat gulungan itu di sini dikali dengan yang ini. Oke. Itu jumlah gulungan per pol. Sekarang kita ambil rumus kuat hantar arus. Jadi kita dapat data tadi jumlah gulungannya dalam satu paralel ada 76 pieces dengan diameter kawat 0,4. Oke, kita akan buat rumus nanti yang jadi variabel berapa sih paralelnya dan berapa arus yang kita inginkan. Maka akan ketemu diameter berapa dia yang harus digulung, dipilih kawatnya. Berdasarkan data lilitan tadi, arus yang lewat 60 ampere, jumlah gulungan tadi 76, diameter kawat 0,4, maka kita hitung luas penampang kawat itu 0,1256 mm bordil sangkar dikali dengan jumlah gulungan paralelnya ada 76 kali 0,1256, maka luas keseluruhan 9,5456 mm bordil sangkar ya. Jadi ini milimeter ya. Bordil sangkar itu 60 ampere. Kalau 1 ampere berarti dibagi 60 hasilnya 0,159 mm bordil sangkar itu sanggup melewati arus 1 ampere. Kalau kita bandingkan dengan tabel KHA, saya lihat sampel untuk kawat 1 mm itu luasnya penampangnya adalah 0,785. Arus yang bisa dilewati adalah 5,181 ampere. Jadi kalau kita mau bikin trafo dengan daya 5 kali 220 misalnya 1300 watt, itu gulungan sekunder ke PLN ke listrik itu arus 1 mili. Maka jumlah penampang per arus itu 0,1515. Jadi kalau kita bandingkan dengan data MPPT itu 0,159. Sementara berdasarkan tabel KHA yang banyak beredar di Google itu hasilnya 1 ampere bisa dilewati luas penampang kawatnya 0,1515 mm bujur sangkar. Jadi sebenarnya ini lebih besar, berarti untuk inverter untuk MPPT
sebenarnya bukan 60 ampere tapi lebih. Jadi speknya 60 ampere dilebihkan, kemungkinan itu 61 atau 62 ampere jadinya. Jadi kita ambil patokan boleh 0,15 atau 0,159 ya. Kita ambil patokan ini nilai maksimumnya, sementara ini titik amannya di MPPT. Jadi speknya 60 ampere, itu harus disetikan kemampuannya lebih ya. Jadi ini jadi patokan. Nanti kita buat rumus hubungan variabel arus berapa yang diinginkan, kemudian berapa jumlah paralel kawatnya, maka diameternya akan keluar sendiri rumusnya nanti sebentar lagi. Jadi untuk perhitungan kita ambil patokan yang aman ya. 1 ampere itu harus luas penampang kawatnya 0,159. Kalau ini tabel KHA yang ada di internet, ketemunya 0,1515. Jadi ada selisih. Kalau ingin aman ambil yang luas penampang lebih besar, karena kita sifatnya merancang, maka kita harus septikan. Kalau 60 ampere itu harus lebihkan sedikit biar tidak hangus ya. Karena operasional 60 ampere maka ketahanannya harus dilebihkan sedikit. Jadi kita ambil patokan 0,159, maka rumusnya akan menjadi arus yang mampu teralirkan untuk 1 ampere di luas penampang itu jumlah gulungan kali Pi kali D kuadrat bagi 4 dibagi patokan yang tadi 0,159, maka ketemulah angkanya 1 ampere itu harus 4,94 jumlah paralel dikali dengan kuadrat diameter. Maka diameter kuadratnya adalah ini. Maka rumus akhirnya untuk mendapatkan berapakah diameter kawat yang kita rancang, maka rumusnya adalah akar dari arus yang diinginkan dibagi dengan 4,94 kali jumlah paralelnya. Jadi misalnya kalau kita ingin merancang gulungan dengan dua paralel di sekali gulung, maka N-nya 2. Misalnya arus yang bisa untuk inverter katakanlah 2000 watt, berarti hampir 5 ampere. Kita taruh 5 ampere di sini. 5 dibagi ini, jumlah gulungannya ada 2 ya, kali ini terus diakarkan, maka diameternya akan ketemu. Jadi ini berlaku umum untuk semua kawat jenis tembaga. Jadi khusus tembaga, baik di induktor yang akan digulung di inti perit ataupun di inti besi untuk low frekuensi inverter, maka rumus diameter kawatnya itu berdasarkan arus yang diinginkan dan jumlah paralel sekali gulung berapa. Kalau 2 bikin 2 di sini angkanya. Kalau arus yang diinginkan misalnya 10 ampere berarti 2200 watt ya. Itu 10 dibagi perkalian berapa jumlah gulungannya, misalnya bukan jumlah paralelnya misalnya ada 5 sekali gulung, berarti 5 kali ini dulu, terus dibagi, dapatlah diakarkan, dapatlah diameter kawat yang harus kita pakai. Nah, kalau kita misalkan pakai kawat ini adalah kawat 1,4 mm diameternya. Kita mau pakai ganti gulungan ini, misalnya kita pakai
kawatnya berapa diameternya, berarti berapa jumlahnya ya. Berarti jumlahnya yang ini yang kita pakai. Jadi dimasukkan angkanya, diameternya 1,4, arusnya kita pakai, berarti kita ganti ini 60 kita ganti seperti spek semula 60 ampere. Maka rumusnya menjadi 1,4 diameter kawat ini. Kita akan mencari berapakah jumlah paralel kawat 1,4 kalau kita ganti gulungan ini ya. Kita coba itu. Jadi rumus kolektif untuk inti besi dan inti ferrit berlaku rumus ini untuk ukuran kawat. Jadi diameter kawat yang diinginkan itu akar dari arus yang diinginkan bagi 4,94 jumlah lilitan paralel. Kalau kita mau menentukan diameter berdasarkan jumlah paralel. Kalau kita menentukan berapa jumlah paralel sekali gulung, maka arus dibagi dengan 4/4,94 dikali diameter kuadrat. Jadi misalnya kawat ini 0,95 ya, 0,95, maka arus untuk gulungan PPT-nya misalnya 60 ampere, maka jumlah paralel gulungannya itu 60 dibagi 494 kali 0,95 kuadrat, 60 bagi 4,458, hasilnya 13,5 paralel. Nah, ini tanggung. Kalau mau aman itu digenapkan 14. Jadi 14 paralel untuk gulungan ini. Nah, untuk berapa jumlah gulungannya? Itu kalau kita main di tegangan 150 volt, maka di saat terbebani panel suryanya, maka tegangan inputnya menjadi 100 volt. Operasi di baterai itu 50 volt, maka selisihnya 50 volt, maka 1,12 dibagi dengan luas penampangnya, berapa nilainya, dikali 50 volt, dikali 50, maka dapatlah jumlah gulungannya sekitar 15. Namun kalau untuk UTBC gulungan trafo low frekuensi itu 1,12-nya diganti dengan 50. Jadi 50 dibagi luas penampang gulungan. Kalau kita mau 200, misalnya ketemunya 2 di sini, luasnya misalnya 25 cm bujur sangkar, maka jumlah gulungan per voltnya 2. Maka kalau kita mau bikin tegangan 220, maka 220 dikali 2, maka harus digulung 440 lilitan. Kalau 1 berarti 220, begitu. Jadi ini perbedaannya di sini untuk ferrit dan inti besi. Tapi kalau untuk diameter kawat berlaku sama. Kalau kita mau mencari diameternya berdasarkan arus yang diinginkan dan jumlah paralel, ini pakai. Kalau kita mencari berapa paralelnya berdasarkan arus dan diameter yang kita punya, misalnya 0,95, maka paralelnya ini di paralel sebanyak 14 kali dengan jumlah lilitan sebanyak 15 di sini. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.